kita awali ta'lim kita dengan membacakan suratul Fatihah. Kita niatkan masing-masing dengan fadilah, kemuliaan dan barokah suratul Fatihah. Apa yang menjadi hajat kita, keinginan kita dikabulkan oleh Allah. Kita doakan orang-orang tua kita dan juga kita doakan putra daripada salah satu gubernur Jawa Barat ya, yang anaknya wafat meninggal dunia, insya Allah menjadi syuhada, menjadi syahid ya, karena salah satu syahid adalah tenggelam tertimpa bangunan besar, itu termasuk syuhada. Kita doakan mudah-mudahan orang tuanya ya diberikan kekuatan dan kesabaran ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam muallif hadzal kitab asy-syekh Imam Nawawi, Asy-Syaikh Ahmad Hashimi wa muassis hadzal masjid syai'un lillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akan bacakan sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Bukhari, Muslim dan juga daripada Anas ya. Anas ini adalah Anas bin Malik ya. Salah satu sahabat Nabi yang paling banyak mendapatkan doa dari Nabi. Ya, karena sahabat itu macam-macam tingkatannya, kedudukannya. Ya. Ada sahabat yang bertemu dengan Nabi cuma sekali seumur hidup, ada. Ya, pada saat Fathul Mekah, ya itu banyak juga orang yang digolongkan menjadi sahabat. Ya, ketika mereka menyatakan Islam di hadapan Rasulullah, setelah itu mereka pulang ke kampungnya dan sampai dia wafat atau Nabi wafat, mereka tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Ya, ini sahabat tingkatannya yang paling bawah sekali ini. Ya. Dia pernah ngelihat wajah Nabi, ya, pernah ngelihat wajah Nabi dan pernah ada bersama dengan Nabi, ya. Dan juga pernah mendengar suara Nabi, tapi pertemuannya dengan Nabi tidak banyak. Ini yang paling bawah. Ada juga sahabat yang ketemu dengan Rasulullah cuma setahun sekali. Ya, pada saat hari raya ya mereka bertemu dengan Nabi setahun sekali, kemudian mereka berpisah. Ada juga sahabat yang hidup bersama dengan Rasulullah, ya bertemu dengan Rasulullah cuma sebulan sekali. Atau ada juga sahabat yang bertemu cuma seminggu sekali. Tapi ada sahabat yang betul-betul hidup banyak bersama dengan Rasulullah. Sehari-harinya duduk bersama Rasulullah di dalam satu majelis dan selalu mengikuti Nabi kemanapun Nabi pergi. Bahkan mereka sudah menunggu di luar pintu rumah Rasulullah, menunggu keluarnya Rasulullah. Dan mereka langsung banyak mendapatkan cerita tentang wahyu Rasulullah lebih awal daripada sahabat-sahabat yang lainnya. Nah, salah satunya adalah Anas bin Malik. Ya, Anas bin Malik ini meriwayatkan hadis ini. Dialah orang yang paling banyak mendapatkan doa dari Rasulullah dan orang yang paling banyak hidup bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika Nabi hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, awal dari mulai Nabi menapakkan kakinya di tanah Madinah, itu Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik, sudah memberikan anaknya itu kepada Rasulullah, yaitu Anas bin Malik, yang umurnya waktu itu masih 10 tahun. Ya, dia serahkan Anas bin Malik kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini saya serahkan anak saya untuk berkhidmah kepada engkau, untuk mengabdi kepada engkau ya Rasulullah. Ya, baik kata Nabi. Maka sepanjang kurang lebih 10 tahun terus Anas mengikuti Rasulullah, berkhidmah kepada Nabi, mempersiapkan semua yang menjadi kebutuhan Nabi. Di mana Nabi melangkah, ada Anas selalu bersama dengan Rasulullah. Sampai setelah 10 tahun Anas bersama Rasulullah, kemudian Anas harus berumah tangga. Maka dia minta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Allahumma sholli wa sallim alaih, mungkin besok
saya tidak lagi bersama dengan engkau. Kenapa? Kata Nabi, apa kau sudah tidak suka kepada aku? Bukan itu ya Rasulullah. Kenapa kau tidak lagi mau bersama dengan aku? Karena ada tugas yang harus aku jalani ya Rasulullah. Tugas apa? Aku harus berumah tangga. Aku harus menemani istriku. Nabi merasa sedih, Pak. Ditinggalkan oleh Anas bin Malik. Kemudian Nabi mengatakan kepada Anas, salni. Apa yang kau inginkan Anas? Anas hanya diam saja. 10 tahun kau mengikuti aku. Sekarang apa yang kau ingini dari aku? Kau mau minta apa sebelum kita berpisah? Ya kita pasti akan bertemu, tapi tidak seperti ini. Ya mungkin setiap Jumat sekali, ya setiap hari dalam sholat berjamaah, tapi tidak seperti yang selama ini kita bersama, kata Rasulullah. Apa yang kau inginkan? Anas hanya diam saja, ya Bapak Ibu. Cuma air matanya saja yang jatuh berderai. Ya sampai Nabi tanya, Anas, labbaik ya Rasulullah. Aku dengar ya Rasulullah apa yang kau ucapkan. Ya apa yang kau inginkan? Salni, mintalah kepada aku. Lama sampai Rasulullah berulang-ulang mengatakan, Anas, mintalah apa yang kau inginkan. Baru kemudian Anas mengangkat wajahnya dan menatap wajah Rasulullah dengan kecintaan, dengan mahabbah yang sangat. Dia hanya mengatakan, cuma satu yang aku inginkan ya Rasulullah. Apa yang kau mau dari aku? Inni uridu an murafaqataka fil jannah. Boleh enggak ya Rasulullah? Permintaan kakak satu, permintaan aku cuma satu. Apa yang kau inginkan? Boleh enggak aku menemani engkau seperti ini sampai di surga nanti ya Rasulullah? Boleh di dunia ini kita berpisah tidak sehari-hari bersama. Tapi bolehkah nanti andai kata aku dimasukkan ke dalam surga? Aku tidak ingin jauh-jauh dari engkau ya Rasulullah. Aku ingin terus bersama dengan engkau ya Rasulullah. Sambil menangis Anas mengucapkan itu. Inni uridu an murafaqataka fil jannah. Boleh enggak aku menemani engkau seperti ini sampai di surga? Nabi tersenyum dan merangkul Anas. Sambil kata Rasulullah, kalau itu cuma satu yang kau inginkan bersama dengan aku di surga. Kata Nabi, a'inni bikasratis sujud. Banyak-banyaklah kau bersujud kepada Allah. Banyak-banyaklah kau hinakan dirimu di hadapan Allah. Kerendahkan dirimu di hadapan Allah. Di hadapan manusia bersikaplah tawadu, rendah hati. Insya Allah kau akan bersama dengan aku di dalam surga. Inilah seorang Anas bin Malik yang tidak ingin menginginkan apa-apa kecuali dia ingin selalu bersama dengan Rasulullah. Karena kata Anas, tidak ada keindahan hidup yang selama ini kurasakan melainkan 10 tahun ketika aku hidup bersama dengan engkau. Tidak ada wajah yang paling sedap kupandang ya Rasulullah melainkan wajah yang kulihat di hadapanku, yaitu engkau. Dan tidak ada suara yang paling menyejukkan hatiku ya Rasulullah melainkan yang keluar dari lisanmu ya Rasulullah. Maka sebetulnya aku tidak ingin berpisah, tapi karena ada tugas kewajibanku untuk mengurus rumah tangga, maka perpisahan ini harus terjadi. Tapi aku ingin jangan sampai terputus. Aku ingin di surga bersama dengan engkau ya Rasulullah. Ya Nabi cuma mengatakan, kalau itu keinginanmu ya Rasul, ya Anas, ya bantuin aku. Ya banyak-banyaklah kau bersujud kepada Allah, kau akan bersama dengan aku di dalam surga. Ini menjadi pertanyaan Pak. Kira-kira bisa nggak kita bareng sama Nabi di surga? Pak, bisa nggak bareng sama Nabi? Ya. Insya Allah. Tadi ketika Anas minta itu, Nabi nggak langsung doa ya. Nabi nggak langsung angkat tangan. Nabi cuma mengucapkan apa? Bantu aku. Ya. Ini bikasrati sujud. Bantulah aku. Kalau itu yang menjadi keinginanmu, ya bantuin aku. Apa yang perlu kau lakukan Anas untuk bersama dengan aku dalam surga? Bikasrati sujud. Banyak-banyaklah kau bersujud kepada Allah. Kau akan bersama dengan aku di hadapan, di dalam surga nanti. Artinya kalau Nabi saat itu mendoakan Anas, cuman buat siapa? Anas. Tapi ketika statement ini disampaikan oleh Rasulullah, berarti umum enggak? Universal enggak? Universal.
Jadi ketika Nabi mengatakan bantuin aku, banyak-banyaklah kau bersujud kepada Allah, maka kau akan bersama aku di dalam surga. Berarti kita mungkin nggak? Mungkin nggak? Mungkin. Asal satu syaratnya apa tadi? Bikasratis sujud. Banyak-banyaklah bersujud kepada Allah. Banyak-banyaklah kita menghinakan diri kita di hadapan Allah, merendahkan diri kita di hadapan Allah. Jangan ada sifat sombong pada diri kita, merasa jumawa, merasa paling hebat, merasa ibadah yang paling banyak, merasa sedekah yang paling banyak. Sikap tawadu, sikap rendah hati, merendahkan diri kita di hadapan Allah. Insya Allah kita akan bersama dengan Rasulullah, karena kita adalah umat yang terakhir yang dibanggakan oleh Nabi. Kalau sahabat begitu cinta kepada Rasulullah, mahabbahnya tidak pernah habis, wajar karena mereka bertemu dengan Nabi setiap saat. Mereka hidup bersama dengan Nabi. Ya, kemudian mereka merasakan bagaimana ya menatap wajah Rasulullah, mendengar suara Rasulullah. Tapi kita umat yang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, yang kata Nabi, nanti ada satu umatku yang tidak pernah bertemu dengan aku, tidak pernah melihat wajahku, tidak pernah mendengar suara aku, tapi mahabbahnya, cintanya kepada aku melebihi kalian. Apa enggak mungkin kita yang tidak pernah bertemu dengan Nabi, kemudian tumbuh cinta kita kepada Rasulullah melebihi daripada cinta sahabat, tidak bisa bersama Nabi? Bisa. Asal satu syarat tadi, jangan ada sikap sombong pada diri kita, sikap merasa lebih dari yang lain, sikap merasa lebih dalam seluruh rangkaian ibadah. Surga akan terasa hampa ketika tidak bersama dengan Rasulullah SAW. Ya, saya kasih contoh Pak, buat Nabi dengan perbedaannya dengan kita. Kalau saya pakai sorban ini, ya kelihatan kayak ustadznya Pak, karena ada sorban yang nempel ya di punggung saya, di leher saya. Saya jadi kelihatan pantas, jadi kelihatan indah. Tapi buat Nabi, sorban ini menjadi indah ketika dia ada di pundak Rasulullah. Semua yang nempel di badan Nabi menjadi indah. Surga menjadi indah ketika ada Muhammad Rasulullah di dalamnya. Dan kita pun sama. Ketika akhlak-akhlak yang dicontohkan oleh Nabi kita lakukan, kita ikuti, kita akan menjadi indah, sedap dipandang oleh manusia, dekat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah perbedaan Nabi. Pangkat yang ada di pundak manusia, dia akan dihormati dengan pangkatnya, dia akan dihormati dengan pakaiannya. Tapi buat Muhammad Rasulullah SAW, pangkat itu menjadi indah andai kata jatuh di pundak Rasulullah. Baju itu menjadi lebih indah karena dia ada di pundak Rasulullah, karena Rasulullah adalah keindahan. Semua yang nempel di badan Nabi menjadi indah. Surga pun demikian. Ya, maka mudah-mudahan ya, pesan saya jangan jauh-jauh dari orang baik. Jangan jauh-jauh dari tempat yang baik. Karena surga adalah tempat yang baik dan akan dihuni oleh orang-orang yang baik. Maka kau akan ada bersama dengan orang-orang baik. Dan yang terbaik dari seluruh manusia di dunia ini itu Muhammad Rasulullah. Jangan tinggalkan majelis, jangan jauh-jauh dari orang yang baik. Insya Allah kau nanti di surga akan bersama juga dengan orang-orang yang baik. Insya Allah. Inilah cerita sekelumit sedikit tentang Anas bin Malik. Bagaimana dia adalah orang yang paling banyak bertemu dengan Rasulullah dan orang yang paling banyak didoakan oleh Rasulullah. Ya, sampai ketika ibunya didatangi oleh Rasulullah, Ummu Sulaim, kemudian ibunya menyediakan makanan kurma. Ya, apa kata Rasulullah? Masukkan kembali kurma tadi. Kenapa ya Rasulullah? Aku sedang berpuasa, kata Nabi. Akhirnya Ummu Sulaim didoakan oleh Rasulullah. Kemudian Ummu Sulaim mengatakan, jangan aku saja ya Rasulullah, kau doakan anakku yang membantu engkau, yang bersama dengan engkau, yaitu Anas. Maka didoakanlah Anas oleh Rasulullah. Allahumma atwil umrahu. Ya Allah, panjangkanlah umurnya Anas bin Malik. Wa aksir maluhu, dan banyakin hartanya ya Rasulullah. Dan banyakinlah keturunannya ya Rasulullah. 3 Pak, dunia sudah didapatkan oleh Anas bin Malik tanpa dia cari, tanpa dia minta, karena kedekatannya dengan Rasulullah. Apa yang dia dapatkan? Doa dari Rasulullah, yaitu panjang umur, banyak keturunan,
dan banyak harta. Ada orang yang umurnya panjang, Pak, tapi hartanya sedikit. Ada orang yang umurnya pendek tapi hartanya banyak. Milih yang mana? Kalau disuruh milih, Bapak milih mana? Panjang umur tapi miskin, tetapi umur pendek tapi kaya. Milih yang mana? Pak, milih mana? Kaya raya tapi umurnya pendek. Tapi kemudian umurnya panjang tapi miskin, susah. Mendingan mana? Kok bingung, Pak? Nabi udah dapat semuanya. Dikasih umur yang panjang, kemudian hartanya banyak, kemudian apa lagi? Keturunannya. Itulah Anas bin Malik. Ya, makanya beliau banyak meriwayatkan hadis dan paling banyak mendapatkan doa dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah kita baca pagi ini hadisnya. Ya, mudah-mudahan ini menjadi bekal ilmu buat kita semuanya. Ya, kita hari ini subuh ini duduk di tempat yang baik bersama dengan orang-orang yang baik dan akan terus mendapatkan kebaikan-kebaikan dari ilmu. Ya, dari jalan hidup yang sudah dituntun oleh Nabi buat kita semuanya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ikutin, kita baca hadisnya, Pak, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fih wajada halawatal imani ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da idh anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu ayyulqa fin nari. Rawahul Bukhari wa Muslim an Anas. Ya, ini satu hadis kita baca, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ada tiga salasun, ada tiga syarat. Man kunna fih, siapa orang yang mempunyai tiga syarat tadi, dia akan mendapatkan wajada halawatal iman. Dia akan mendapatkan manisnya iman, indahnya hidup. Ya, kenikmatan sejuknya iman, kenikmatan iman itu baru terasa kalau kita sudah punya tiga hal ini. Halawatal iman, ya, manisnya iman. Banyak orang yang merasakan iman itu pahit, Pak. Ketika ada kesukaan yang kemudian Allah larang, imannya itu berontak. Kamu nggak boleh begini, kamu nggak boleh melakukan ini. Ini agama kita melarang itu, untuk melakukan itu. Ini kebiasaan yang tidak boleh kau teruskan, kau lanjutkan. Maka imannya terasa pahit. Kok Islam jadi susah sih? Kok hidup semakin sulit? Hanya karena sebab aku Islam, kemudian aku terhadang dengan hal-hal yang aku sukai. Nah, itulah orang-orang yang tidak merasakan halawatal iman. Manisnya iman itu tidak dia rasakan. Maka orang-orang yang akan mendapatkan halawatal iman, dia harus punya tiga syarat. Nah, sekarang saya mau tanya, Pak, Bapak duduk di dalam majlis ini merasakan sejuk nggak? Adem nggak? Nikmat nggak? Kalau masih ada yang nyender, gelisah, kok Ustadz lama amat, ini belum merasakan tuh. Paham ya? Ya mudah-mudahan sih nggak merasakan manis ya. Alhamdulillah. Ada yang ada lagi yang mendapatkan manisnya iman, ya. Alhamdulillah, dia nyender, begitu majelis selesai bangun. Itu dia merasakan. Alhamdulillah, nikmat betul. Tiduran. Jadi apa saja syarat untuk mendapatkan halawatal iman, manisnya iman, indahnya iman. Ketika antum Bapak merasakan sejuk, nikmat ketika bangun tengah malam, sholat tahajud, baca Quran. Ini sudah dapat dia.
Ketika kita bersedekah, kita nggak merasa berkurang dengan harta yang kita punya. Kita merasakan tuh manisnya iman. Alhamdulillah. Abu Bakar ketika Nabi butuh bantuan untuk berjihad di jalan Allah, itu Abu Bakar bawa ontaknya, Pak. Dia bawa kudanya, dia bawa hartanya. Dia serahkan kepada Rasulullah SAW. Ini ontakku, ini hartaku ya Rasulullah. Aku sedekahkan untuk berjihad di jalan Allah. Nabi cuma tanya kepada Abu Bakar, ma baqiya mim malika li ahlika ya Abu Bakrin. Apa yang tersisa, apa yang tertinggal dari hartamu ya Abu Bakar untuk keluargamu? Berapa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Ini banyak sekali onta yang kau bawa, banyak sekali kuda yang kau bawa. Berapa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Apa yang dijawab oleh Abu Bakar? Dan ini jawabannya ini dari hadis yang kita baca pagi ini. Abu Bakar hanya menjawab, Allah wa Rasuluh. Yang aku tinggalkan untuk keluargaku hanya Allah dan Rasulnya. Dia merasakan kenikmatan ketika dia bersedekah dengan seluruh hartanya. Ini Abu Bakar, halawatul iman. Ini maksud saya, ini bukan soal Abu Bakar nanti buat bapak, Pak. Kalau saya yakin kita belum siap dan mempersiapkan keluarga kita untuk tidak menyimpan harta, itu kita belum siap. Makanya ada lagi Umar ibn al-Khattab. Nah, Umar ibn al-Khattab ketika diminta oleh Nabi untuk bersedekah, Umar cuma mengatakan, ini kudaku, ini hartaku, ini ontakku ya Rasulullah untuk berjihad di jalan Allah. Nabi tanya lagi kepada Umar, ma baqiya mim malika li ahlika ya Umar. Berapa dari harta yang kau tinggalkan buat keluargamu wahai Umar? Sama seperti yang aku sedekahkan. Berarti kenikmatan iman yang dirasakan oleh Umar adalah berbeda dengan kenikmatan iman yang dirasakan oleh siapa? Abu Bakar. Abu Bakar ketika dia tidak menyimpan harta, dia merasakan kenikmatan. Umar separuh dari hartanya selalu dia sedekahkan di jalan Allah. Makanya Abu Bakar bukan berarti setelah dia bersedekah dia nggak punya harta. Besoknya dia mencari lagi nafkah. Dia dapat lagi keuntungan, dia sedekahkan lagi. Begitulah kebiasaan Umar. Dia tidak pernah menyimpan dunia, tetapi dia selalu mencari dunia untuk berjihad, untuk bermaslahat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini dia baru merasakan kenikmatan iman. Kan ada orang yang salah cabut, Pak, sedekah. Yang sungguhnya dia pengen ngambil yang 2000-an. Rupanya yang kecabut 100 ribuan. Karena tanggung itu kotak udah di depan, dia masukin. Habis itu dia gelisah. Ini belum terasa manisnya iman. Ada nggak yang begini? Ya itu kan ceritanya itu, Pak. Rupanya kotak udah di depan, dia sempat istighfar, kaget. Dia buru-buru nyari uang 2000-an. Ya, kemudian dia dapat 2000-an, dia masukin. Rupanya yang di belakang nepok pundak dia. Ngasih uang 100 ribu. Dia kaget juga. Kok ini anak muda saya aja 2000, kok dia 100 ribu. Hebat sekali, dia masukin uang yang 100 ribu. Selesai Jumatan dia sholat ba'diyah. Dia cari anak muda tadi, oh ada ketemu. Begitu ketemu dia tanya, sampean itu luar biasa, Anda itu luar biasa. Saya sedekah 2000, kok Anda bisa sampai sedekah 100 ribu? Padahal saya lihat Anda orang biasa-biasa saja. Itu anak muda tadi yang ngasih uang 100 ribu cuman ngomong, yang hebat itu bukan saya, yang dermawan itu bukan saya, Bapak. Loh kok saya? Itu duit Bapak jatuh tadi ya Om. Jadi waktu Jumatan dia panik ya, dia nyari uang 2000, 100 ribu jatuh. Tapi karena hari Jumat ya nggak boleh bicara, anak muda itu cuma ngasih tahu ini duitmu jatuh. Tapi dia masukin kemana tadi? Ke kotak. Itu dia gelisah ketika keluar hartanya, Pak. Belum mendapatkan manisnya iman. Maka inilah yang dikatakan sahabat itu sudah merasakan halawatul iman. Sahabat itu sudah merasakan kenikmatan dalam beriman, kesejukan dalam beriman, keindahan dalam iman tadi. Sementara kita masih terganggu, kita masih merasa gelisah dengan keislaman kita, dengan keimanan yang kita miliki. Banyak hal-hal yang kita sukai kemudian dilarang oleh iman kita. Tidak boleh lakukan itu, tidak boleh lakukan itu.
Padahal itu akan menyelamatkan kita, itu adalah untuk kebaikan kita. Nah, berapa syarat yang harus kita raih untuk mendapatkan manisnya iman? Yang pertama kata Nabi, ayyakunallah wa rasuluh. Yang pertama adalah ketika dia menjadikan Allah dan Rasulnya ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ketika nomor satu dalam kehidupannya hanya Allah dan Rasulnya, dia akan merasakan manisnya iman. Dia nggak peduli lagi dengan cacian manusia. Dia nggak peduli lagi dengan hinaan manusia, dengan omongan-omongan manusia yang menjelek-jelekan dirinya. Dia hanya mengharapkan Allah dan Rasulnya ridha terhadap dirinya. Baru akan terasa manisnya iman. Dihina seberat apapun, sehina apapun. Ya, kita lihat ya bagaimana gubernur kita dicaci, dimaki, difitnah, dia merasa manis saja. Dia merasakan indah saja, sudah maafkan saja. Kita contoh Rasulullah SAW dilemparin batu, dicaci maki, dia nggak merasa peduli dengan hinaan manusia, tapi yang dia rasakan adalah Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dibandingkan yang lain. Kita dimuliakan manusia, tapi dihinakan di sisi Allah. Itu adalah hal yang paling naif yang kita rasakan. Biarkan manusia menghina kita, merendahkan kita, tapi Allah memuliakan kita. Karena Allah dan Rasul ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasul yang paling dia cintai dibandingkan yang lain. Kita naudzubillah hanya ingin seringkali pengen dimuliakan manusia, tapi tidak ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengen dipandang manusia, tapi tidak ingin dipandang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kehinaan di akhirat lebih panjang waktunya daripada kehinaan di dunia. Kehinaan di dunia berapa lama kita rasakan ketika dihina oleh manusia, direndahkan oleh manusia. Ya, paling 60-70 tahun kita tidak dilihat manusia, tidak dipandang manusia. Tapi akhirat waktunya lebih panjang. Kemuliaan di sisi Allah lebih tinggi daripada kemuliaan di sisi manusia. Hanya banyak orang yang hanya nguber kemuliaan dengan pangkatnya, dengan jabatannya, dengan kedudukannya. Dia akan dikawal, dia akan dimuliakan kalau dia punya jabatan, kedudukan. Tapi berapa lama? 5 tahun. Tambah lagi 5 tahun, 10 tahun. Setelah itu apa dia masih merasakan dimuliakan oleh manusia? Tidak. Setelah jabatan itu lepas, setelah pangkat itu tidak ada, manusia tidak lagi memandang dia. Tapi kemuliaan di sisi Allah akan mengangkat derajat kita di sisi manusia dan akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dibandingkan yang lain. Insya Allah bisa ya. Ya, bisa nggak Pak? Insya Allah ya. Biarkan ya. Dihina oleh manusia, direndahkan oleh manusia, biarkan saja. Asal Allah tidak menghinakan kita. Allah tidak jauh dari kita dan Rasul pun mencintai kita. Ini salah satu untuk mendapatkan manisnya iman. Yang kedua kata Nabi, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Hendaklah dia cintai manusia dan cintanya karena Allah. Ada salah satu partai angkat saya untuk menjadi Dewan Syuro. Kemudian surat pengangkatannya diberikan kepada saya. Saya cuma ngomong, surat pengundurannya saya sudah siapin. Surat pengunduran saya siapkan. Maksudnya apa, Kiai? Kalau ente keluar dari keinginan umat, keinginan masyarakat, saya mundur. Surat pengunduran sudah saya siapkan. Ya, saya cinta karena Allah. Kalau Allah nggak cinta kepada ente, ana pun nggak akan cinta kepada ente. Ketika kita cinta kepada manusia karena Allah, maka berpisahnya pun karena Allah. Banyak orang berpisah kepada seseorang dan cinta kepada seseorang karena dunianya. Ketika dia tidak mendapatkan dunia dari seseorang, dia akan jauh. Tapi ketika dia dekat dengan seseorang, dia akan mendapatkan dunianya. Maka orang yang seperti ini tidak akan mendapatkan halawatal iman. Manisnya iman tidak dirasakan. Baru akan terasa manisnya iman ketika kita cinta kepada manusia karena Allah dan berpisahnya pun karena Allah Subhanahu wa taala. Ridwan Kamil berpisah dengan anaknya, dia tahu ini kehendak Allah. Akan terasa manisnya iman. Ya Allah, ini kehendakmu. Hujan yang begitu besar yang kurasakan,
Tidak ada ujian yang paling berat kecuali berpisah dengan orang yang paling kita cintai. Tapi kalau sudah kehendak Allah, dia akan merasakan manisnya iman. Oh, ini akan menjadi tabunganku di surga ya Allah. Dia akan menempati surga lebih dahulu dibandingkan aku ya Allah. Kalau kita sudah merasakan itu, Pak, indah nikmat ini. Kalau kita sudah tahu kita cinta karena Allah dan berpisah karena Allah, kita tidak akan merasa berat berpisah dengan siapapun dan bertemu dengan siapapun. Kalau sudah Allah yang mempertemukan dan Allah yang mentakdirkan kita harus berpisah. Ya. Banyak orang-orang, ya sekali lagi saya ulangi, yang mencintai seseorang karena dunianya, karena pangkatnya, karena kedudukannya. Selesai, Pak, nggak lama. Ya. Ketika orang itu sudah tidak menjabat, dia pun berpisah. Tapi orang akan mendapatkan manisnya iman kalau segala sesuatunya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, paham nih ya? Ya, yang pertama, Allah dan Rasulnya lebih dicintai dibandingkan yang lain. Yang kedua, hendaklah dia mencintai seseorang karena Allah dan berpisah pun karena Allah. Saya nggak mau dekat-dekat lagi sama dia. Kenapa? Ya. Ngeri saya. Ya. Keburukannya ini saya khawatir nanti akan menular kepada saya. Tadi yang di awal saya katakan, jangan jauh-jauh dari orang baik. Jangan jauh-jauh dari tempat baik yang baik. Nah, adalah di tempat yang baik. Selalu ada di majelis-majelis ilmu. Selalu ada di masjid. Selalu bersama dengan orang baik. Dan ketika dia bukan jadi orang yang baik, kita menjaga jarak. Bukan harus kita benci, kita menjaga jarak. Kita benci dengan keburukannya. Tapi sebagai manusia, ya kita harus hormati. Makhluk Allah. Tetapi kita berpisah dan menjauh dari orang itu karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini yang kedua, akan terasa manisnya iman. Yang ketiga, wa ayyakrah ayyauda fil kufri, maka hendaklah dia benci untuk jatuh kepada kekufuran ba'da id anqadhahu minhu, ketika dia sudah mendapatkan hidayah dari Allah. Ketika Allah sudah memberikan hidayah kepada kita, ketika kita sudah cinta kepada majelis ini, ketika kita sudah cinta kepada ilmu, maka bencilah kita kalau kita berpisah dengan ilmu tadi. Nah, jadi hendaklah engkau benci untuk kembali kepada masa-masa kelammu dahulu. Hendaklah kau benci untuk kembali kepada masa-masa jahiliyahmu dulu. Ba'da idz anqadhahullah, setelah Allah memberikan hidayah. Artinya apa? Akan terasa manisnya iman ketika kita sudah mempertahankan iman itu tetap ada pada diri kita. Istiqomah dengan iman yang ada di dalam diri kita, istiqomah dengan kebaikan-kebaikan kita. Jangan kembali ke masa-masa yang kelam, masa-masa yang dahulu. Itu kadang-kadang mengganggu, Pak. Oh, dulu saya begini-begini, enak gitu. Itu setan masuk, menggoda diri kita. Ah, pengen kembali ke masa dahulu. Ini biasanya, ya, itu sering, ini baru cerita, Pak. Cerita ketika pertemuan apa itu? Reuni. Itu kalau ada reuni kan itu sebetulnya reuni itu tujuannya apa itu? Selain silaturahim apa itu? Mengulang apa? Mengulang kenangan-kenangan yang lama. Terus saya mau tanya, kenapa harus diulang? Bahkan sampai ada kadang-kadang CLBK. Apa itu CLBK? Aki-aki tahu nggak ini? Cinta lama bersemi kembali. Itu kan gara-gara apa itu tadi? Ya bisa disebabkan karena reuni tadi. Kemudian kita senang melihat, oh dulu saya tuh begini, saya begini. Itu nggak perlu diucapkan kembali masa-masa itu. Silakan silaturahim, bagus. Itu tipu daya setan itu untuk mengulang masa-masa yang dulu kita tidak seperti ini. Padahal ketika kita sudah ada di majelis ini, itu anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita. Berapa banyak orang tidak mendapatkan ini, Pak? Duduk di dalam majelis yang mulia, duduk bersama orang-orang yang mulia, maka hendaklah kau benci untuk kembali kepada masa-masa kelammu dulu. Sebagaimana kata Nabi, kama yakrah ayyul qafinnar, sebagaimana kebencianmu itu ketika kau ditaruh di dalam api neraka. Itu yang paling kita takuti adalah waqina adzabannar, ya Allah janganlah sampai neraka itu menyentuh diriku. Kau benci, kau jauhi neraka. Kebencian terhadap neraka kita jauhi. Maka kenangan-kenangan buruk yang dulu pernah kita lakukan, jangan kita dekati kembali. Jangan kita ingin kembali. Kembalilah kepada masa depan kita, yang ada di depan kita, yang kita tatap. Akhirat yang semakin dekat dengan hidup kita.
Nih yang ngaji di sini rata-rata Pak, ya kalau di tempat masjid yang lain saya lihat masih banyak anak mudanya, ya. Tapi kalau di sini kebanyakan aki-akinya Pak, ya kan? Karena yang saya lihat yang tua-tua pensiunan kebanyakan. Nah itu kan menatap masa depan itu tinggal sedikit, akhirat itu tinggal berapa langkah lagi, alam barzah itu tinggal berapa langkah lagi. Maka jangan kembali ke masa yang lalu, tetaplah istiqomah. Maka dia akan merasakan manisnya iman ketika dia sudah beristiqamah. Alladzina istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Istiqamah terus dalam kebaikan, insya Allah kita akan mendapatkan manisnya iman. Alhamdulillah, materi hadis yang kita baca yang disampaikan oleh Bukhari, Muslim dan Anas, yaitu berkaitan tentang meraih manisnya iman, kesejukan iman. Akan terasa iman menjadi indah dari diri kita, dan kita pun diindahkan oleh iman yang ada pada diri kita dengan 3 syarat. Satu tadi apa? Menjadikan Allah dan Rasul lebih diutamakan dibandingkan yang lainnya. Yang lain itu nomor belakangan. Yang kedua, hendaklah dia mencintai seseorang karena Allah dan berpisah kepada seseorang pun karena Allah. Oh, saya nggak mau lagi, maaf saya banyak urusan, kerjaan saya ya banyak ini, saya mungkin nggak lagi bersama dengan engkau setiap hari atau sehari-hari. Ya, karena apa? Karena kita lihat orang ini bahaya, akan menjerumuskan kita kepada masa-masa yang jahiliyah, yang kita sudah berusaha untuk menjauhi. Boleh berpisah karena Allah, tapi tidak boleh membenci manusia. Yang kita benci adalah karakternya, perbuatannya. Tapi sebagai makhluk Allah, ya kita harus menghormati. Ya, harus memuliakan makhluk Allah. Tapi yang tidak kita benci adalah perilakunya, perbuatannya. Ya. Nabi Isa Pak, pernah dia berjalan, kemudian dia menutup hidungnya, sampai muridnya bertanya, kenapa Isa? Bukan Nabi Isa yang menutup hidung, maaf, muridnya, dia tutup hidung. Kata Nabi Isa, kenapa kau tutup hidungmu? Baunya luar biasa Isa, itu bangkai tikus itu bau sekali. Kata Nabi Isa apa? Jangan cium baunya, lihat giginya putih sekali, rapi sekali tuh giginya tikus, putih bersih. Selalu mencari sisi baik dari makhluk Allah. Ya, ketika kita tidak mendapatkan kebaikan, manusianya itu adalah makhluk Allah. Ya, dia adalah makhluk yang Allah ciptakan. Tapi yang kita benci adalah apanya tadi? Perilakunya. Maka boleh kita menjauh dari orang-orang yang berperilaku buruk agar kita tidak tertular. Makanya mayit itu Pak, kenapa harus segera dikuburkan? Ya, kemarin paman saya almarhum Haji Ahmad Khalili, ya, wafat, meninggal dunia jam 2 kalau tidak salah dia wafat. Kemudian habis maghrib dikuburkan. Kenapa harus segera dikuburkan? Karena kalau dia orang baik, dia akan segera mendapatkan kebaikan di alam barzah. Tapi kalau mayit tidak segera dikuburkan, maka kejahatannya akan menular kepada yang hidup. Jahatnya orang jahat, nggak usah hidupnya Pak, matinya saja masih menular. Jahatnya orang jahat itu, nggak usah hidupnya, matinya saja masih apa? Menular. Ya. Orang baik tadi jangan jauh-jauh, karena akan menular kebaikannya kepada kita. Kita akan termotivasi dengan kebaikan orang baik. Maka sekali lagi, menjauhlah kamu dari keburukan orang. Ya, tapi sebagai manusia dia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, hendaklah dia benci untuk kembali kepada kekufuran. Ya, menjaga terus iman. Ya. Kemarin ya saya ada ceramah di satu tempat yang kebetulan 90% Nasrani, ya, ada halal bihalal, yang 10% Muslim. Ya. Nah, kebetulan donaturnya ini adalah salah satunya mu'alaf Muslim, ya, Pak Haji Ruben. Ya. Saya bilang, Bapak termasuk orang yang beruntung. Ya. Kenapa? Allah meletakkan hidayah, menetapkan hidayah kepada diri Bapak. Yang paling berat setelah ini adalah mempertahankan iman tadi. Mempertahankan iman sampai pada akhir hayat kita. Karena manusia dinilai bukan di awal, manusia bukan dinilai di tengah, tapi manusia dinilai di akhir. Bagaimana akhir hidupnya dia tutup dengan husnul khatimah. Ketika akhir hidupnya masih ada iman pada dirinya, itulah ukuran manusia. Bapak melalui perjalanan di awal, di tengah. Sekarang Bapak sudah berapa umur? Saya tanya, 65. Ya, saya 62. Beda kita 3 tahun. Tapi Allah menetapkan hidayah kepada Bapak yang luar biasa.
Bapak punya usaha, rezeki Bapak, bahkan dia memelihara yatim, ya. Orang-orang yang sulit, yang susah, dia pelihara yatimnya, dia rawat, dia jadikan seperti anaknya. Ini sudah kedekatan diri Bapak dengan Rasulullah. Ini yang paling berat adalah menjaga iman kita untuk tidak kembali kepada kekufuran. Yang mudah-mudahan kita akan dimatikan dalam husnul khatimah. Iman akan terus ada pada diri kita. Ini saja hadis yang kita baca pada subuh kali ini. Nah, kayaknya nggak ada pertanyaan kelihatan ini, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Pas ya? Iya. Saya tertarik mengenai sahabat. Kita sahabat itu apa? Definisi sahabat. Karena kita sehari-hari ada teman, ada kawan, ada rekan, semuanya ada sharing dengan sahabat. Tapi apa sebenarnya yang dimaksud dengan sahabat? Ya. Kayaknya beliau saja kelihatan yang nanya ini ya. Dia bertanya tentang sahabat ya. Definisi daripada sahabat itu sendiri apa? Ya. Orang yang hidup bersama dengan kita, ya, pernah melihat kita, pernah mendengar suara kita, ini termasuk adalah sahabat. Nah, maka di zaman Rasulullah itu ada tingkatan. Khairukum qarni. Kata Nabi, sebaik-baik di antara kalian adalah kalian yang hidup bersama dengan aku. Di masa aku. Ya, marhalah aku, periode aku. Summa yalini, kemudian setelah itu yang hidup bersama dengan sahabat. Namanya tabi'in. Nanti ada lagi yang hidup bersama tabi'in. Namanya tabi'it tabi'in. Ya, yang ngikutin sahabat. Jadi definisi sahabat itu sendiri, ini kita semua sahabat, Pak. Karena kita pernah hidup bersama. Ya, kemudian melihat wajah sesama kita, mendengar suara sesama kita. Makanya kalau yang ngajinya nggak pernah ngomong, nggak masuk sahabat, karena nggak pernah didengar suaranya barangkali. Apalagi yang nanya melulu, udah sahabat itu. Kalau di zaman Rasulullah, ya karena didengar suaranya, dilihat tatap wajahnya, kemudian hidup bersama dengannya. Tapi tadi sering kita dengar ada sahabat karib. Ya kan tadi yang ditanya. Ya. Tadi di awal sudah saya katakan, ada sahabat yang hidup hanya setahun ngelihat wajah Nabi, mendengar suara Nabi. Ada yang cuma seumur hidup sekali. Itu orang-orang yang masuk Islam pada saat Fathul Mekah. Ya, mereka kembali ke kampung halamannya sampai Nabi meninggal, mereka nggak bertemu lagi dengan Rasulullah, tapi dikategorikan sebagai sahabat. Tapi tidak qarib. Ya, kalau bahasa Indonesia itu bahasa Arab sebetulnya. Sahabat apa? Sahabat karib. Karib itu dalam bahasa Arab qoribun. Qoribun itu dekat. Ba'idun jauh. Maka saking dekatnya dia dengan seseorang, maka disebut dengan sahabat apa tadi? Karib. Tapi di zaman Nabi sebetulnya nggak ada sahabat qarib, nggak ada. Yang ada adalah sahabat semuanya. Cuman tadi berbeda-beda tingkatannya, kedudukannya, Pak. Kawan ya sekedar kawan saja tadi. Beda lagi dengan sahabat. Sahabat itu ya sering bersama, ya. Paling tidak tadi pernah bertemu lah, ya. Kalau kawan ini ya, ini definisi bahasa Indonesia kan. Sebetulnya tinggal kita yang mengartikan apa arti sahabat dan kawan tadi. Tapi yang ditanya tadi sahabat itu apa ya tadi? Ashab, sahib. Ya, kan kita sekarang hampir pakai banyak bahasa Arab. Ya kan, karib, ya kan? Ya. Sahib ente siapa? Ya kadang-kadang ada lagi tajir enggak? Tajir itu bahasa Arab sebetulnya. Kaya enggak? Nah, hampir pakai bahasa Arab. Banyak bahasa Indonesia itu dengan bahasa Arab. Itu barangkali Pak Haji ya. Mudah-mudahan kita sahabat ini Pak Haji. Bahkan beliau adalah orang tua saya, lebih tua daripada saya. Dan mudah-mudahan Pak, kita terus bersahabat dengan orang-orang baik, dekat dengan orang-orang baik, dan jangan jauh-jauh dari kebaikan sampai akhir hayat kita. Dan jadikanlah iman itu menjadi indah dalam diri kita. Iman itu menjadi manis pada diri kita dengan 3 syarat tadi. Apa yang pertama? Allah dan Rasul lebih diutamakan dibandingkan yang lain. Yang kedua, dia lebih mencintai Allah, dia mencinta seseorang karena Allah dan berpisahnya pun karena Allah. Dan yang ketiga, dia selalu menanamkan kebencian pada dirinya kalau dia harus kembali ke masa-masa yang dulu, masa-masa kelam, sebagaimana kebencian dia untuk tersentuh daripada api neraka. Saya yakin Pak, kita semua tidak ingin tersentuh oleh api neraka. Kita tidak ingin ada masuk ke dalam api neraka. Sampai doa kita,
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka kebencianmu terhadap neraka sama seperti kebencianmu kembali ke masa-masa jahiliyahmu dahulu. Allah sudah memberikan hidayah kepada kita, maka jagalah hidayah itu dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan materi yang saya sampaikan ada manfaatnya. Mari kita bacakan suratul Fatihah. Kita niatkan kembali untuk diri kita, senantiasa Allah kasih sehat, panjang umur dalam taat, Allah matikan dalam husnul khatimah. Saya mohon doa untuk putri saya yang di Lampung, ya, yaitu Putri Dahlia. Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan yang sempurna. Anak-anak kita semuanya putra daripada Bapak Ridwan Kamil, ya, Emil ya namanya ya, kita doakan Allah tempatkan di tempat yang mulia di sisinya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.